Mana Injil yang diberitakan oleh Yesus? Anda mengatakan Yesus tidak memberitakan. Dia Tuhan. Loh, kitab Anda. Dia nggak mungkin dia memberitakan Injil, dia Tuhan sendiri kok, Elohim Yahweh. Kalau begitu coba anda pijak-pijak ini Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil Allah. Ingat Bung, ingat. Yohanes 14:24, ingat, baca, resapi, renungi. Firman yang keluar dari mulutku yang kau dengar itu bukan dari diriku, tapi dari Tuhan yang mengutus aku. Mana firman yang keluar dari mulut Yesus? Tunggu dulu, memang Yesus diutus dia, keilahiannya di sorga gitu loh. Mana firman yang keluar dari mulut Yesus? Mana? Tunjukkan. Mana? Gimana cara berpikir? Memang beda ya cara berpikir ya. Yesus berkata, Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku ini bukan dari aku, tapi dari Casenda. Tapi dari Tuhanku yang telah mengutus aku. Sekarang pertanyaan saya, mana firman yang keluar dari mulut Yesus? Tunjukkan. Itu salah terjemahan. Roy, sekali-kali kau jawab pertanyaan Banyuma. Sekarang kau jawab itu. Jawab. Salah terjemahan itu. Buset dah. Turunlah kau, Roy. Turun ya Banyuma ya. Turun ya. Aduh. Itu salah terjemahan dari apa? Yesus salah terjemahan. Obat dulu ya, minum obat. Bang, terjemahannya itu tidak akan mungkin keliru, Bang. Siapa yang turunin itu? Bukan saya ya. Di dalam kitab saudara itu jelas sekali, di dalam original teksnya itu tertulis valid itu. Katanya sih, saya juga tidak tahu karena saya bukan orang Kristen. Tapi paling tidak ketika Yesus berkata dengan mulutnya sendiri, apoios den me agafa den tereita logeu mau kai ologos pau akoite den one apomena Allah oponton patera pau me esteile. Anda yang berpikir dong, jangan saya yang berpikir. Anda lah yang berpikir. Apa yang dikatakan? Kai logos pau akoite. Coba. Perkataan yang keluar dari dirinya, perkataan yang kau dengar, firmanku yang kamu dengar bukan daripadaku, bukan, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Nah sekarang pertanyaannya, berarti Yesus ini menerima firman dari Tuhan. Mana firman itu? Mana firmannya? Ada? Bisa kalian tunjukkan? Tidak ada. Itulah yang saya katakan bahlul kitab, muridnya dosma. Kitabnya Yesus dihilangkan. Mereka lebih mengedepankan buku-buku tulisan orang lain. Padahal seperti yang saya bacakan Yohanes ini. Yohanes ini bukan langsung perkataan Yesus. Yohanes ini ditulis antara tahun 40 sampai 140. Dia adalah penulis. Memang menulis tentang kisah yang terjadi, cerita-cerita yang terjadi antara Yesus muridnya pada masa itu. Tapi dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan dari berita-berita yang terjadi, dari kesaksian-kesaksian orang. Apa buktinya? Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Baca, teman-teman muslim baca. Buka Yohanes 21 nomor 24 25. Baca di situ. Penulis Yohanes hanya menuliskan tentang orang yang memberitakan tentang Yesus kepadanya, bukan dia yang menjadi saksi utama. Gitu. Makanya mohon maaf nih, yang disebut ahli kitab itu adalah Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Oke. Naik lagi si Roy. Aduh. Silakan. Kepas, tadi dulu ditanya loh Kepas. Markus 1:14. Roy entar dulu Roy. Pas Markus 1:14.
Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Ya. Ya. Pertanyaannya, di Markus 1:14 itu Yesus ngapain ke Galilea? Dia menyebarkan firman lah dia. Menyebarkan firman apa itu? Ajaran dari Bapa. Oke, mana ajaran itu? Yang di Alkitab itulah semua. Ya, itu jawabannya Bang Jemaah. Ya iyalah. Itu nggak bisa kita terlepas dari Alkitab. Anda menjawab Alkitab. Kan gitu. Saudara Kepas ini ilmunya cetek. Ya cetek pun, tapi Tuhan udah datang sama saya. Saya udah masuk surga nanti dari materai saya. Kalau begini. Sahabatku Amir Omar, barakallah. Halo Bang Juma. Iya le. Boleh bertanya Bang? Boleh. Sebelum bertanya, agama Anda apa? Aku Kristen Bang. Ya, silakan. Ini bertanya tentang apa ya? Ini. Apa tujuan Allah menciptakan dunia? Untuk menyatakan eksistensi keberadaannya Gimana kepada Bang? makhluk. Untuk menyatakan keberadaannya kepada makhluknya. Kan dunia itu kan seluruh Bang. Iya. Kan sebelum dunia kan nggak ada makhluk Bang. Iya, makanya Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk menyatakan eksistensi bahwa aku ada. Ya. Kalau Allah ini tidak ingin diketahui keberadaannya, Allah tidak menciptakan alam semesta. Gimana? Ya oke. Terus gini Bang. Allah kan menciptakan manusia. Kenapa manusia bisa mati Bang? Karena manusia adalah makhluk, bukan Tuhan. Terus kenapa bisa bangkit lagi Bang? Untuk apa diciptakan kalau bisa mati? Karena mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Apa tujuan manusia hidup di dunia Bang? Untuk beribadah kepada Allah. Dia menciptakan manusia untuk beribadah kepada Dia, gitu. Ya. Nah, gimana sih? Ya, Anda nggak mau beribadah ya nggak apa-apa. Emang kalau di agama kali manusia diciptakan buat apa? Manusia diciptakan untuk berkembang di bumi Bang. Berkembang dan dimatiin. Berkembang biak di Manusia bumi. itu pada awal mulanya nggak mati Bang. Hah? Tolong dalilnya ada nggak? Ada. Di mana? Coba silakan. Tunjukkan ke saya. Di Kejadian Bang. Mati meja. Kalau Anda berbicara mengenai kejadian, Adam dicipta peruntukan bumi, bukan peruntukan surga. Itu dia. Itu Guru Ya, Dan. untuk memenuhi bumi Bang. Ngapain ke sorga? Nah, kalau dia di bumi, bumi ini menghantarkan kita kepada ketiadaan. Bukan tempat abadi bumi ini. Dalilnya mana untuk ketiadaan Bang? Alamak, segala sesuatu di atas muka bumi ini akan binasa kecuali Allah. Itu di mana Bang? Tertulis di mana Bang? Dalam Al-Quran. Itu bukan di iman saya Bang. Kenapa? Itu bukan di iman saya. Saya tidak mengimani itu Bang. Jadi maunya di mana? Ya pokoknya di mana? Di kejadian mana ini? Lupa. Manusia hidup hanya 120 tahun saja. Itu kejadian Gini, Bang. berapa itu, Dek? Gini Bang, Oke, aku cariin. Kok jadi Ada lupa itu. saya? gini Bang, ini manusia Bahkan di manusia kejadian kenapa Manusia bisa hanyalah mati kalau- daging. Bunyinya gini, manusia hanyalah daging dan usianya hanya 120 tahun saja. Tuh.
Kejadian 6 nomor 3. Ah, Bunda Rahma dilawan. Gini, Cok. Ini pertanyaanmu apa tujuannya? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini itu tidak membangun, tidak Ini, Bang. membangun iman dan tidak membangun karakter sebagai seorang yang beragama. Anda bertanya seperti sayur tanpa garam. Coba bertanya yang berbobot, yang bermanfaat. Ngapain Allah menciptakan orang yang bisa mati? Tujuannya apa kalau ujung-ujungnya mati, Bang? Itu sudah Mama terjadi, Cak Ayu. Sekarang yang maha kuasa dan maha berkehendak siapa? Menurut abang siapa, Bang? Oh, udahlah kamu turun deh. Gimana sih? Jangan, sih. Udah kamu turun aja, kamu turun. Kau sandar ke tembok, tunggu ajalmu datang. Bertanya tak berkualitas. Ditanya apa bilangnya dia? Udahlah bang, kamu mulai malam ini kalau bisa kamu tidurnya berdiri ya, jangan baring, supaya makanan yang kau makan itu enggak semuanya ke kepala, tapi yang masuk ke kepala itu yang vitamin-vitamin aja biar otak berfungsi. Padahal di Bibelnya kan tertulis Tuhan yang menciptakan dan yang mematikan. Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Tolong. Masih boleh satu Informasi, Roy, bentar dulu, Roy. Menurut informasi tanah ini tadi kayak tangannya masih bau oli, masih kotor, baru betulin dongkrak tadi pecah. Jadi kena oli tangannya, Bang, cuma kotor tangannya tadi. Tuh. Ya, ini ada Bunda R, silakan yang mau ditanyakan apa? Wah, Bunda R kalau masih di mute diturunkan. 1, 2, 3. Ya, diturunkan. Host, Bunda R. Nggak ngomong dia. Berikutnya ada Mata Elang. Mata Elang, Konghucu atau Buddha? Bunyi Bunda Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, salah dua-duanya Iya, saya Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penggemar Bang Juma, luar biasa. Ya Bang, terima kasih. Ya. Lanjut. Saya cuma doakan sama Abang Zuma, sehat selalu itu. Iya, Paman. Iya, Mak. Ya, terus selalu apa itu namanya? Membela agama itu. Ya itu aja. Mati mijak, kok mau belah agama? Ya, itu aja Bang. Siap. Iya Bang. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membela agama Bang, bukan membelah agama ya Bang Erang. Iya, siap jihad. Siap. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Salah pinci, Mak. Ya Roy, tanya apa lagi lu Roy? Masih boleh nggak? Nggak boleh, kita yang nanya, boleh nggak? Nggak boleh. Kau yang Tidak, ditanya sekarang. saya mau nanya, masih ada satu Nggak pertanyaan. boleh. Bang. Nggak boleh. Nggak boleh, kita yang nanya, boleh nggak? Boleh nggak kita yang nanya? Gue nanya analogi aja. Roy, nanya analogi satu ya. Tidak, saya naik bukan untuk ditanya, saya mau naik untuk bertanya. Iya, nanti habis gue bertanya boleh nanya lagi supaya panjang. Boleh ya? Enggak, ini bukan keimanan kok, bukan, ini analogi aja. Analogi ambulan. Boleh ya? Roy. Pura-pura budak dia. Roy. Emang lu kalau ditanya langsung mu'alaf ya? Kan enggak, takut banget ditanya. Enggak, Ini takut, analogi. takut. Oh, takut mu'alaf. Oh, takut murtad. Oh, sekarang lagi Islam.
Iya, iya. Oh, Islam ini sekarang. Ivan Nasution, selamat malam. Ipan, Kristen Muslim, selamat malam. Assalamualaikum. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Oh Ipan, apa yang disampaikan, Bang? Tendang. Apa ini? Opan, selamat malam. Assalamualaikum, Opan. Opan Alma. Ini nama daerah, dari daerah mana yang seperti ini? Opan Alma. Opanal, bukan Opanal. Opanal, ya. Opanal. Ada ma-nya itu. Iya, Opanal mah. Itu dah. Bilang aja dia opa. Oh, opa. Pal nama. Woi. Itu bersuara. Baru bersuara kasihan. Dulu ada saudara kita ini dari Arab Saudi, kayaknya tadi dari WA saya, beliau ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Mandu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah yahayik semua insyaallah dalam keadaan sehat, saudara seiman dan sebangsa. Amin. Amin. Bi khair. Iya. Ini begini Bang Zuma, kebetulan saya baru pulang dari Saudi kemarin lusa, ya. Jadi rekan-rekan di sana itu banyak yang mengikuti kumal-kumal Bang Zuma di Saudi. Mereka itu ingin membuat komunitas Bang Zuma, komunitas yang istilahnya dinaungin sama api. Sebab di sana menurut pernyataan dari mereka itu banyak dari tenaga kerja kita yang sudah istilahnya berpindah aliran yang paling banyak kepada Syiah ya di sana. Karena mereka itu bekerja sama orang Syiah, jadi akhirnya terpaksa gitu menjadi Syiah. Di Arab mana itu, akhi? Di Arab Saudi. Oh. Ya, jadi mereka itu istilahnya rekan-rekan ini ingin membentengi daripada para tenaga kerja kita yang ada di sana gitu Bang Zuma. Berapa orang kira-kira Bang? Kenapa Bang? Ada berapa personal? Banyak sih Bang, istilahnya komunitas mereka itu yang memegang para travel di sana yang untuk mengurus para jamaah umroh dan haji. Banyak juga dari Madura, dari Palembang, dari Padang, dari Sunda. Semua banyak rekan-rekan di sana istilahnya ingin membuat komunitas. Ya udah cukup Bang. Mereka Bang. Cukup ya. Banyuma, apa kira-kira kalau orang sudah mempelajari Syiah, apakah masih ingin ke Syiah? Silakan Banyuma. Gimana? Kak, orang yang sudah mengetahui Syiah itu seperti apa, terus mau bergabung dengan Syiah? Kalau dia belajarnya itu tentang Al-Quran dan hadis sahih dan mau mengamalkan itu, kalau hanya mengatasnamakan Syiah, ya silakan aja, nggak apa-apa. Mungkin komunitas. Yang penting kemudian dia acuannya Al-Quran dan hadis sahih, tidak membenci para sahabat. Itu. Tapi kalau yang Syiah yang ada di tempat kita ini, yang benci kepada para sahabat, yang mengatakan mereka punya Al-Quran berbeda dan seterusnya, ya janganlah. Iya Bang Zuma, bukan cuma istilahnya untuk Syiah saja, jadi banyak dari para pekerja migran ya yang ada di Saudi ini, banyak istilahnya mereka yang terpengaruh kepada orang-orang India di sana, Sri Lanka, Bangladesh dan lain-lainnya. Dan mereka kebetulan juga banyak yang melarikan diri dari majikan dan akhirnya pada masuk Kristen, Buddha dan Hindu. Jadi kami sebagai umat Islam
rekan-rekan di sana sebagai muslimin, mereka itu sangat prihatin dengan kejadian-kejadian ini, Bang. Iya. Makanya mereka ingin membuat komunitas, istilahnya ingin masuk ke API, dan mereka akan membuka komunitas di sana gitu loh, untuk naungan itu. Menurut Bang Zuma, apakah bisa untuk mereka? Sebab mungkin saya ini di akhir bulan ini juga akan berangkat membawa rombongan juga untuk ke umroh ya. Jadi akan saya temuin mereka dan nanti saya bisa menghubungi Bang Handi gitu loh. Iya, bisa aja Bang, bisa aja. Karena kita juga punya guru-guru di sini. Nanti kita bisa pertemukan mereka, berbicara mengenai tentang konsep API, terus kemudian kebijakan-kebijakan terkait dengan prinsip-prinsip akidah yang ada ya antara Syiah Sunni. Bisa aja, silakan aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Iya, iya. Selama kalau panduannya sana itu memang mereka dan sunnah sahihah, itu nggak masalah, hadis sahih nggak masalah. Ya, kalau mereka di sana Syiahnya memang tidak membenci para sahabat, cuman mereka tetap hadisnya harus melalui jalur dari keluarga Ali dan Fatimah, itu aja. Kalau lain-lainnya tidak dipercaya, tidak sahih. Yang lain dari jalur Ali itu tidak disahihkan sama mereka. Tapi gimana ya? Bukan keluarganya itu, keluarga baginda Rasul Muhammad SAW itu tidak setiap saat bersama dengan Rasulullah. Betul. Jadi keterangan Rasulullah, ucapan Rasulullah, keputusan Rasulullah yang di tengah-tengah para sahabatnya, apa yang jadi acuannya kemudian? Kalau semua hadits hanya dari sisi keluarga. Dari Ali, Fatimah. Mereka itu Syiah begitu. Sedangkan Rasulullah itu datang bukan untuk sekelompok keluarga. Beliau datang untuk umat manusia. Betul. Makanya istilahnya kami para rekan-rekan di sana ingin membuka ini secara live untuk para istilahnya pekerja migran yang ada di sana selalu mengikuti soalnya mereka. Ya, pada kesimpulannya saya selaku pembina membuka diri untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di sana. Adapun nanti kita buka perwakilan di sana, ya kita lihat. Itu cerita lain, karena yang kami tahu niatan abang ini baik. Niatan orang-orang yang ada saudara-saudara kita yang sana juga baik. Saya rasa ini yang dibawa kita bicarakan. Yang dibawa salah mengerti Gurunda, dikira Syiah mau bergabung dengan API di Saudi. Enggak gitu, woi, ikhwan di bawah. Ini Abu Mamdu mau buka API untuk menangkal Muslim masuk Syiah dan juga agama-agama lain di Arab sono gitu loh maksudnya. Betul. Biasa itu netizen biasa. Bukan Syiah gabung gitu loh. Gimana sih? Netizen biasa, kadang ada salah paham sedikit, nggak jadi masalah itu. Yang penting kita ada pencerahan ke Bang Zuma dan ke rekan-rekan semua dari kelompok API. Istilahnya saya hanya menyampaikan untuk rekan-rekan yang ada di Saudi. Insya Allah nanti kalau saya sampai sana, saya akan berkumpul bareng dengan mereka dan akan menghubungi Bang Handi, atau nanti mungkin saya akan menghubungi Bang Zuma secara langsung. Jadi mereka sudah membuat konsep semuanya untuk itu, cuman belum terorganisir semua, tergantung daripada Bang Zuma selaku pembina API ini, bagaimana caranya nanti bisa dirundingkan dengan beliau. Apalagi di sana ada Ustadz Komar, ada Ustadz Saleh, terus ada Ustadz siapa, Baharudin, ya itu semua itu tetua-tetua yang ditetuakan di sana, Bang. Iya, Masya Allah. Ini di bawah juga ada akun Excalibur, dia bilang salam satu batu bang. Ya Excalibur, salam satu dildo. Dildo menjadi manusia. Hehehe. Ya cuman itu aja yang saya sampaikan, Bang. Siap.
Siap. Ya insya Allah nanti Silakan, kalau saya Bang, sampai silakan. sana lagi mungkin akhir bulan ini saya kalau berangkat dan ketemu dengan mereka saya berkumpul nanti saya akan menghubungi Bang Hadi kalau bisa. Ya Bang Hadi. Siap, Bang siap Hadi, Bang. Ya. Iya, terima kasih semuanya saudara Ikhwan muslimin semuanya. Jadi kesimpulannya tadi Bang Yoma, sepanjang dia syahadatnya sama, mempergunakan Al-Quran dan hadis sahih, no problem. Tapi kalau udah syahadatnya berbeda, Al-Qurannya udah Mushaf Fatimah, nah ini sudah melenceng. Apalagi melaknat sahabat, apalagi kalau menuhankan Ali, nah ini sudah melenceng. Itu sih perbedaannya antara Syiah dengan Sunni. Itu ya Bang ya, makasih. Iya, terima kasih Bang kalau begitu Bang. Ya, kalau begitu saya izin turun Bang ya, saya di bawah aja menyimak. Siap, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Iya. Sabar dulu Pak, siapa ini? Chandra Bang, dari Medan. Muslim Bang? Muslim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Menanggapi apa yang disampaikan Abu Mam tadi ya, itu juga infonya nggak valid itu, bahwa banyak imigran kita yang masuk Syiah itu nggak valid. Saya juga termasuk pimpinan travel umroh di Medan. Jadi saya juga banyak teman-teman di sana, mereka tetap menjalankannya sebagai profesi. Kalau dia mutawif ya mutawif. Jadi nggak ada itu pergeseran akidah dari Sunni ke Syiah di Saudi gitu, khususnya Saudi ya. Kalau di negara Jazirah Arab lainnya saya nggak tahu gitu. Jadi kalau memang ada niatan untuk mendirikan api di Saudi, itu bagus sekali pun. Cuma dipelajari dulu apakah pemerintah Saudi mengizinkan, karena itu kan di luar wilayah Republik Indonesia gitu. Sekedar itu aja informasinya Bang Andi, Bang Zuma. Ya, makasih Bang. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waalaikumsalam Bang Kia. Ya, Dek. Lanjut. Ya, buat teman-teman yang di bawah jangan lupa ya, di report rame-rame akun yang bernama Roy lah, ya, karena dia tidak bermanfaat di dunia dan akhirat. Aduh. Yang paling host. Tuh, Bang Kores yang disalahin. Bang Suma, sudah sejauh mana perjuangannya mengembalikan istilah-istilah Islam ini? Bagaimana? Iya, tetap berjuang sampai sejauh mana? Sampai sehari ini tetap berjuang. Sampai orang-orang Kristen ini yang punya wewenang dan punya tugas untuk menyadari itu benar-benar bisa sadar. Bisa nggak nanti kalau seandainya, maksudnya ini kita berandai-andai saja, seandainya memang harus dihadapkan nanti di pengadilan, lalu itu dijadikan sebagai alasan untuk Bang Suma berdiri sebagai apologet Islam, kira-kira bagaimana supaya lebih cepat? Iya, sekarang ini saya sudah apologet Islam, Bang. Maksudnya apa ini? Ini kan saya dengar isunya kan Bang Suma lagi sedang dilaporkan. Nah, saya sendiri kan sebenarnya saya tidak setuju secara pribadi ya. Tapi seandainya nanti kalaulah dipanggil untuk mengklarifikasi apa yang sebagai bahan pelaporannya, kan kalau bisa yang paling ditekankan nanti ya yang disampaikan tadi, yang mengenai istilah-istilah Islam yang dipakai Bible itu. Iya. Ya, rencananya itu emang. Rencananya itu. Kalau si Dosma mau minta maaf sama saya,
dan minta maaf kepada api secara terbuka. Ya. Ya, ayo. Silakan. Silakan Anda minta maaf, habis itu kita sepakat, kita bikin kemudian perundingan, sama-sama kita undang kami, Apologet Islam Indonesia, dari aliansi manapun kemudian untuk sama-sama ke Lembaga Bible Indonesia. Supaya tak ada lagi perdiskusian, tak ada lagi perdebatan. Saya rasa itu solusi. Karena kalau Anda melapor saya, melapor tim saya, melapor Apologet Islam, umat Islam mana mau tidur. Kalian akan dilaporkan semua, termasuk dosma. Anda itu sudah banyak pelanggaran. Karena Anda sudah tidak kemudian adil, tidak profesional dalam pekerjaan Anda sebagai seorang advokat. Oleh karena itu, Anda minta maaf secara terbuka, ucapan maaf kepada Bang Suma secara khusus dan juga kepada Apologet Islam Indonesia. Lalu Anda bikin surat kepada Apologet Islam sebagai lembaga untuk sama-sama kita kemudian ke mana? Ke Lembaga Bible untuk berbicara dengan orang-orang yang ada di sana. Kita panggil MUI juga, lalu kita duduk bersama untuk membahas ini. Nah, habis itu, kalau masih mau berdiskusi, maka diskusinya yang elegan. Tak ada penghujatan, tak ada penistaan. Dan kami siap untuk itu. Saya yang mewakili anak-anak saya kemudian untuk berdiskusi secara elegan. Kalau perlu kita diskusinya offline. Kalau Anda setuju, ayo. Tapi kalau Anda tidak setuju, silakan lanjutkan. Kami akan mengikuti irama yang Anda buat. Saya rasa kalau seandainya upaya Bang Suma yang Bang Suma lakukan ini terwujud, saya rasa tidak akan ada lagi perdebatan. Nah, tuh bagus tuh. Berarti kan tujuannya apa? Tujuan kita menghilangkan penistaan yang terjadi. Yang menurut Kristen, Islam menghujat. Yang menurut Islam, Kristen yang menghujat. Nah, kita ini saudara. Kita mau mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang positif. Supaya kami juga istirahat. Kan begitu. Tak ada lagi kemudian gerakan-gerakan misionaris pemurtadan di mana-mana. Kenapa? Karena tak ada lagi simbol-simbol Islam mereka pakai. Lepas. Jadi kalau datang ke kampung-kampung, ke gunung-gunung itu pakai baju pastor, baju pendeta. Nah, lihat kan aslinya. Jangan kita menjual sesuatu, kita jual kemudian durian. Duriannya kita sembunyikan. Yang kita perlihatkan adalah mangga. Itu udah bagus. Perlihatkan, ini loh kami Kristen nih, cara berpakaian kami. Mau enggak? Nah, itu baru. Jangan kemudian yang Anda jual Kristen tapi tampilan Islam. Itu penipuan namanya. Itu pembodohan. Itu cara kerja setan. Setan kalau bekerja, lain yang ditampilkan, lain yang mereka inginkan. Itu kamuflase namanya. Itu kamuflase, tipu-tipu. Menurut Bang Suma tidak apa-apa ada kristenisasi, yang penting jangan ada pakai istilah Islam. Silakan kristenisasi loh. Itu kan kristenisasi itu kan apa namanya tuh? Itu amanat agung kan? Sampaikan agama Anda dengan cara-cara yang baik, yang tidak melanggar hukum. Kami juga Islam demikian adanya kan? Contoh misalnya umat Islam kemudian menyampaikan agama Islam melalui masjid menggunakan toa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu disampaikan kepada seluruh manusia yang ada yang mendengarkan. Anda jangan merasa tersakiti. Karena yang dipanggil sholat itu hanya umat Islam. Anda kan tidak. Ya jangan merasa tersakiti dengan itu. Jangan Anda merasa terpanggil. Oh tapi kan mengganggu. Oke, bagaimana dengan yang ada di bandara? Penumpang dengan nomor pesawat 2234. Pesawat Garuda Indonesia, tujuan Makassar, Jakarta, sudah mau berangkat, naik Miki. Semua orang mendengar, yang mau berangkat, mau tidak berangkat, yang sedang sakit, yang tidak sakit, pokoknya ada di bandara situ pasti dengar itu. Anda mau protes, jangan kau ribut.
Kau panggil yang mau berangkat saja. Kami belum, nanti jam 3 siang. Ini baru jam berapa? Mau kayak gitu, kayak orang gila? Kan tidak. Jadi biarkanlah segala sesuatunya itu berjalan supaya hidup kita itu indah. Nah sekarang kalau gereja juga bunyi lonceng, ting tung. Gak ada umat Islam merasa tersakiti. Padahal itu kencang kali masuk dia. Apalagi di kantor saya tuh. 200 meter dari gereja bunyi loncengnya bikin kaget. Cing! Cing! Tuh. Tapi kami ada protes. Enggak. Jadi biarkan kemudian semuanya akan berjalan dengan indah. Kristenisasi silakan. Sampaikan Bible. Pasang toa di gereja. Pasang toa. Tapi jangan menggunakan istilah Islam. Jangan menampilkan tampilan di luar Kristen gitu loh. Tampilkan tampilan Kristen. Sesuai dengan Kristen tampilkan. Supaya kita lihat. Oh ini saudara-saudara kami Kristen. Oh ini saudara-saudara kami Hindu, ini Buddha. Selayaknya Anda melihat kami Islam. Beginilah kami adanya. Pakai hijab, pakai kopiah, pakai baju koko. Ini saudara kita Islam. Yang Kristen kayak mana ceritanya? Sudah pakai jilbab, pakai mukena, pegang tasbih lagi. Kitabnya juga mau dibikin bahasa Arab pula tuh. Tuhannya disebut-sebut dengan Tuhan, sebutan Allah. Kitabnya disebut Alkitab. Mana kita bisa bedakan lagi nanti Kristen dengan Islam? Belum lagi yang kayak Mikana itu modelnya. Pakai sejadah juga. Alamak. Mama. Mari kita saling menghargai. Jadi kalau tidak ada lagi istilah-istilah Islam di Bible, kalaupun diskusi, kami akan siap mendengarkan. Kebenaran menurut saudara Kristen seperti apa? Dia bacakanlah. Begini saudara, di dalam kitab kami Bible, Yohanes 1 nomor sekian dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Theos. Theos itu telah menjadi daging. Oh kami akan tepuk tangan. Oh iya. Bagus ya bang ya. Silakan lakum dinukum waliyadin. Nah kami juga akan menjelaskan. Kalau di kami, kalau di Islam gimana bang? Kalau di Islam, Tuhan kami itu laisa kamitslihi syai'. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu kami satu dan seterusnya. Anda juga mikir, oh ini Tuhannya. Sudah selesai, damai kita kan? Dan penonton kita juga pasti tak berkurang, malah bertambah. Tapi kalau sudah kayak begini kita hujat-hujatan, apanya itu Nabi Muhammad SAW menikahi bocil bla 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 dan seterusnya. Apa yang ada? Maka kami akan tampilkan ulangan 30 bilangan 31 nomor 17. Semua anak-anak kecil yang masih perawan ambillah untukmu. Nah, itu lebih parah lagi. Di bawah 6 tahun malah. Tapi kan bukan itu yang kita cari. Kita menginginkan islamisasi, kristenisasi berjalan damai. Islamisasi menyampaikan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang mau beriman silakan. Seperti di Kristen juga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Merpati, silakan. Itu agamamu. Makanya di Islam itu apa? Lakum dinukum waliyadin. Itu yang selama ini kami jaga. Tapi kalian saudara Kristenku yang suka nabrak offside masuk di tempat kami. Terjadilah perdebatan kayak begini. Gitu saudara-saudara. Jadi kalau saudara Dosma melayangkan surat, ayo apologet Islam Indonesia, sama-sama kita bikin MOU, kita pergi ke LAI kemudian untuk ini bla bla bla. Tapi bukan cuma Dosma aja. Panggil aliansi-aliansi ormas Kristen yang lain. Gereja-gereja persekutuan yang lain. Ayo kita sama-sama ke LAI. Sama-sama kita ke LAI. Dah selesai. Karena ini masalah sensitif. Semalam saya sudah sampaikan kan. Semalam saya sudah sampaikan. Jangan kamu pikir setelah melaporkan Bang Suma, umat Islam diam. Tidak. Kenapa? Bang Suma itu mewakili akidah umat Islam. Bukan mewakili masalah tanah, masalah gedung sekolah, masalah lapangan bola, atau perseteruan tanah warisan atau harta warisan, bukan. Ini masalah akidah. Masalah yang sangat sensitif. Semua orang akan melihat, semua umat Islam akan goyang, semua umat Islam itu akan merasakan tersakiti. Boleh Anda melaporkan saya, silakan. Proses Anda silakan. Anda mau bunuh saya pun silakan. Tapi apakah umat Islam akan diam? Tidak. Tidak akan, Bung. Tidak akan diam.
Tadi Ustadz Kainama naik ke sini. Betapa Anda melihat sendiri dari Sabang sampai Merauke. Dukungan umat Islam itu. Kenapa? Karena ini berbicara mengenai akidah. Di Kristen juga begitu. Tapi sayangnya di Kristen kan kasihi musuh. Jadi jihadnya nggak ada. Di Kristen itu kasihi musuh, kalau di Islam enggak. Kamu mencolek akidah kami, mencolek Tuhan kami. Sedikit saja Islam itu jihad. Makanya orang barat itu yang ditakuti di negara ini itu umat Islam. Karena dia sudah membuktikan bagaimana kemudian umat Islam ini ketika dijajah ratusan tahun. Mereka tidak bisa diporak-porandakan, mereka nggak bisa diadu domba. Hanya berapa kemudian ulama-ulama besar, pemimpin-pemimpin besar, dan santri-santri kepada yang mereka lawan. Tapi mereka babak belur dibuat. Apalagi kalau cuman orang Kristen di Indonesia ini, bukan mengecilkan saudara kita, bukan. Bukan mengecilkan. Tapi bukan itu tujuan kita, bukan. Bukankah amanat negara kita ini mempersatukan kita untuk bersatu? Dan hal yang paling prinsip adalah mengenai akidah. Andai saja yang berdebat itu cuman umat Islam, oh wajar, saya pun tak ada di sini. Tak ada saya. Ngapain kita ngurusin agama orang? Ngapain? Tapi karena Kristen yang memulai pertama kali, dari segi Bibelnya dirubah-rubah ke Islam-Islaman. Dari cara menyiarkan agama Kristen, memperlihatkan nampak ke Islam-Islaman. Merasa ustadz-ustadz dirinya, mantan ulama, mantan kiai, dan bla bla dan seterusnya. Ini yang memanggil kami untuk kemudian tampil. Nah sekarang apakah kemudian mau berbuntut panjang? Tentu tidak mau kan? Bagaimana caranya? Suruh Dosma minta maaf. Itu aja. Dosma kau minta maaf secara terbuka kepada Bang Suma dan kepada umat Islam. Kepada apologet Islam Indonesia. Cabut laporanmu. Selesai. Selesai kan? Habis itu mari kita duduk bersama. Atur cara diskusi yang baik adalah poin pertama, poin kedua, poin keempat, bla bla, tanda tangan semuanya. Barang siapa yang melanggar, sama-sama kita laporkan. Itu kalau mau memperbaiki, karena pincang dia, anak ini pincang. Kenapa saya katakan pincang? Bang Suma membakar kaos. Kaos itu bukan Bang Suma beli, bukan. Bukan Bang Suma persiapkan untuk dibakar, bukan. Kami lagi mengadakan kegiatan Islam, tiba-tiba muncul Lina Wijaya, misionaris Kawakan. Dia datang, dia rencanakan, dia sudah susun, begitu rapi. Datang, apa kata dia? Aku mau sidak. Coba, kami mau disidak. Oleh mulutnya si perempuan ini, kami mau disidak. Datang bersama dengan topi Densus 88. Datang. Ingin melakukan penekanan kepada kami. Bukan hanya sampai di situ. Dia mempersiapkan baju kaos untuk Bang Suma. Dia berikan kaos itu, dia titip kemudian. Pergi. Bagus kalau kami tidak anarkis. Bukti kami rahmatalil alamin. Kami punya hak untuk itu. Kamu masuk di markas kami untuk kristenisasi membawa bajumu. Diajak diskusi tak mau. Bukan, aku datang di sini bukan untuk mau berdiskusi. Saya datang sini hanya untuk sidak. Sidak apa? Kamu apa rupanya? Poluan? Kan bukan. Dari Kementerian Pajak mau sidak perpajakan? Enggak juga. Semata-mata datang untuk bagi-bagikan baju kaos. Lah kami nggak terima dong. Dan Anda sudah memberikan, berarti barang itu sudah hak saya dong. Nggak ada orang paksa Anda memberikan ke saya. Anda titip untuk Bang Suma. Berarti itu hak milik saya. Saya mau bakar, siapa yang larang? Itu punya saya. Sudah dikasih. Bukan punyamu saya curi. Itu punya saya yang kau kasih. Saya ambil. Saya tidak suka. Saya bakar. Mana undang-undang yang melarang itu? Nggak ada. Punya saya kubakar sendiri kok. Tak ada. Apa? Provokatif. Mana orang terprovokasi? Ada. Bulan berapa kejadiannya? Bulan 9. Sekarang mana orang yang ribut gara-gara itu? Tak ada. Justru dia yang bikin kisruh.
Wong itu terjadi secara spontan kok. Dan di internal kami, di tempat kami membakarnya. Bukan di depan umum kami membakar untuk menyampaikan ke khalayak banyak. Woi, kumpul, kita membakar. Tidak, itu secara spontan terjadi. Tak ada niatan untuk membakar. Tapi karena kemarahan umat Islam. Kami didatangkan, kami dihinakan, kami direndahkan. Kami ternodai oleh si pelacur agama Lina Wijaya. Itu. Makanya saya bakar. Kenapa saya bakar? Karena itu bukan akidah kami. Kenapa kami dikasih? Kami Muslim. Kalau yang kami dikasih kaos, tulisan situ Al-Quran, ya kami terima. Alhamdulillah. Ini sudah tahu kami Islam, dibawakan baju, di situ ada tulisan Matius. Kan penghinaan itu. Penghinaan itu. Penistaan. Sangat merendahkan. Orang Islam kok tahu kita ini apologet pembela akidah Islam. Datang-datang si wanita biadab itu bawa baju kasih ke saya. Kan biadab. Penghinaan itu, Bung, penistaan itu sangat merendahkan. Sangat merendahkan. Akhirnya saya bakar. Saya yang dilapor. Kan lucu. Anda membuat perangkap untuk saya. Maaf. Hanya orang sedeng yang bisa membenarkan perbuatan itu. Nah, Anda laporkan saya. Oke, umat Islam diam. Enggak, tunggu aja. Bertaburan laporan-laporan. Dan Anda semua yang apologet yang suka buka komal, pasti akan terlapor. Kalau Anda tidak menghentikan, pasti akan terlapor. Anda puas. Anda puas dengan keadaan itu. Oh, jangan. Berarti Anda ingin kacau. Berarti Anda ingin menginginkan kekacauan. Kalau Anda tidak menginginkan kekacauan, buktikan. Anda minta maaf. Karena saya yakin tidak semua orang Kristen sependapat dengan Anda. Tidak semua saudara-saudara Kristen itu mendukung Anda semua. Bahkan kalau nggak salah nih, ya, saya merasa bahwa sudah banyak pendukung-pendukung Anda itu mundur karena ketakutan. Pasti kami akan hadapi. Tak ada kata mundur di kami di Islam. Kau lihat Belanda datang lengkap dengan senjata. Ada orang Islam mundur? Tak ada. Malah kami tertawa. Musuh di depan. Oh, itu makanan kami tuh. Kalau ada perang di sini, saudara-saudara Kristenku, ketika ada penjajah masuk ingin menjajah Indonesia, kalian mundur, sembunyi di belakang. Biarkan kami umat Islam di depan. Karena itu jihad bagi kami. Kalau kalian tidak, datang musuh, kasihi musuh pelukan ciuman. Tuh, coba buktikan. Apa buktinya? Lihat si logika. Itu musuhmu. Tapi karena prinsipmu kasihi musuh, kau jilat pantatnya. Saya membakar baju kos, Anda lapor. Logika, si topi injak bibelmu, kau ciuman, otakmu masih sehat. Malah kau jadikan sebagai saksi. Kalau kamu alasannya, sabar. Kalau alasanmu kemudian ingin mencari kedamaian, supaya penista agama itu tak ada. Hei, Dosma, kau di mana? Matamu di mana? Kupingmu di mana? Pada saat si topi injak bibelmu. Kau kemana? Hah? Kau kemana? Bang Suma, tepatnya Februari 2024, satu-satunya manusia yang menginstruksikan kepada pasukannya. Hari ini juga kau keluarkan surat teguran keras kepada logika yang telah menginjak bibelnya saudara Kristen. Ada? Suratnya masih ada sampai sekarang. Bahkan kami tembus